Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Para jamaah, para sahabat, di mana saja Anda berada, semoga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita sekarang sedang berada di bulan yang penuh berkah, di mana di bulan ini Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar kita ketahui bagaimana Rasulullah katakan taharrau lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu di malam-malam yang ganjil di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Artinya Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar, yaitu di bulan suci Ramadan. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang diturunkannya di dalamnya adalah Al-Quran. Subhanallah. Jadi Al-Quran yang menjadi pedoman kita diturunkan di bulan suci Ramadan. Nah, maka ada kesempatan bagi kita, kesempatan baik, kesempatan yang jarang-jarang kita dapatkan, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja sendiri ketika masuk bulan suci Ramadan, yatadarasuna ma'a Jibril. Beliau itu bertadarus dengan Jibril. Jibril mentadarusi Al-Quran kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selama 1 bulan penuh. Nah, di bulan suci Ramadan, artinya Al-Quran yang menjadi pedoman kita, yang nanti di akhirat, nanti di alam kubur saja, malaikat Munkar dan Nakir, wakil Allah Subhanahu wa taala, akan bertanya kepada kita. Ada 6 pertanyaan di dalam kubur. Yang pertama, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Wa ma dinuka, apa agamamu? Wa ma kiblatuka, apa kiblatmu? Wa ma imamuka, apa imammu? Waman ikhwanuka, siapa saudara-saudari? Nah, ini pertanyaan yang ke-5. Ma imamuka, apa imammu? Apa imammu? Kita tidak akan bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir di alam kubur ketika selama kita hidup di dunia kita tidak menganggap Al-Quran sebagai imam kita. Kita tidak menganggap Al-Quran sebagai pedoman kita. Kita tidak jadikan Al-Quran sebagai pedoman kita, maka secara otomatis pun kita tidak akan bisa menjawab Al-Quranu imami. Al-Quran adalah pedomanku, Al-Quran adalah imamku, Al-Quran adalah petunjukku. Tidak akan bisa. Kenapa? Karena di dunia inilah syaratnya untuk kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Bukan nanti setelah kita meninggal dunia, tidak. Nah, siapa yang tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir di alam kubur? Na'udzubillah. Di alam kubur itu hanya ada 2. Yang pertama, ada nikmat ketika kita bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Yang kedua, azab ketika kita tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Na'udzubillah. Kalaulah kita tidak bisa menjawab Al-Quran adalah imamku, na'udzubillah, Allah Subhanahu wa taala akan mengazab kita. Sampai kapan? Sampai dibangkitkan kita semua dari alam kubur. Kapan dibangkitkan? Tidak ada yang tahu. Kalaulah 1000 tahun, 1000 tahun kita akan diazab. Na'udzubillah. Manfaatkanlah momen yang sangat penting ini, bulan suci Ramadan, di mana bulan diturunkannya Al-Quran. Bagaimana cara kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman? Pertama, kita harus baca. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun ketika diwahyukan pertama surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ada 5 ayat yang Allah turunkan pertama sekali ketika Rasulullah pertama sekali menerima wahyu.
di dalam Gua Hira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah melalui perantara malaikat Jibril, disuruh membaca. Ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca ya Jibril. Kata Jibril, ikra. Ma'ana biqari, ikra sampai 3 kali. Kemudian Rasulullah didekap oleh malaikat Jibril, kemudian Rasulullah pun bisa membaca. Jadi Al-Quran secara definisi, secara bahasa saja diambil dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Qara'a yaqra'u Qur'anan artinya baca. Bacaan, Qur'anan itu masdar. Bacaan. Maka Al-Quran itu supaya kita bisa jadikan Al-Quran sebagai pedoman kita, sebagai imam kita, maka kita harus baca dia. Karena arti secara letterletnya saja, secara bahasanya saja, secara etimologi saja, Al-Quran itu adalah bacaan. Memang kita harus baca, bukannya tontonan, bukannya hiasan yang ada di dalam lemari kita, di dinding-dinding kita letakkan Al-Quran itu, tidak. Tetapi kita harus baca dia. Nah, minimal orang yang membaca Al-Quran tidak ada rugi sama sekali, bahkan mendapatkan satu kebaikan, satu huruf. Bahkan Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Al-hasanatu bi asyri amthaliha. Kata Rasulullah, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak pernah mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Tetapi alif harfun, lam harfun, mim harfun. Alifnya satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Artinya ketika kita bisa membaca alif lam mim saja, Allah Subhanahu wa taala akan berikan 3 kebaikan, dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, maka kita dapat 30 kebaikan. Subhanallah. Baru baca alif lam mim sudah diberikan ganjaran pahala 30 kebaikan. Bagaimana kita bisa membaca dalam satu hari minimal saja, dalam satu hari kita bisa membaca 1 halaman, 1 muka surat, 1 halaman. Insyaallah Allah berikan banyak pahala. Subhanallah. Nah, yang pertama adalah kita harus baca. Bagaimana orang yang belum bisa membacanya? Kata Rasulullah, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yatata'ta lahu ajran. Orang yang sudah mahir membaca Al-Quran, orang yang hafal Quran, itu nanti di hari kiamat ketika dibangkitkan, ketika kita dikumpulkan semuanya di padang mahsyar, Allah akan kumpulkan kita, orang-orang yang pandai membaca Al-Quran, orang-orang yang hafiz Al-Quran, bersama malaikat-malaikat, ma'as safaratil kiramil bararah, malaikat-malaikat yang mulia. Subhanallah. Kemudian bagaimana pula orang yang tak bisa membaca? Walladhi yatata'ta, orang yang tergagap, orang yang gagap, orang yang terbata-bata ketika membaca Al-Quran, lahu ajran. Dia dapat 2 pahala. Ya, dapat 2 pahala. Pertama, pahala dia baca. Kedua, pahala dia bersungguh-sungguh ketika dia mau membaca. Nah, ada usaha dari dirinya bersungguh-sungguh untuk membaca Al-Quran itu. Subhanallah. Maka tetaplah, walaupun kita katakan kita tidak bisa membaca, tapi harus, supaya kita mendapatkan pahala dari bacaan kita. Dapat 2 pahala. Ada kesungguhan dari diri kita. Insya Allah Allah pun akan mudahkan kita untuk bisa membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, agar Al-Quran itu menjadi pedoman kita, menjadi petunjuk kita, menjadi imam kita. Setelah kita baca dia, karena ini bukan bahasa nenek moyang kita, kita bukan orang Arab. Kita tidak paham apa yang kita baca, kita hanya bisa baca. Walaupun memang kita dapat pahala, tapi kita harus memahami Al-Quran itu. Bagaimana caranya? Nah, di setiap rumah kita harus ada Al-Quran terjemahan. Jangan sampai tidak ada Al-Quran terjemahan. Bahkan pemerintah Arab Saudi ketika kita pergi haji, itu setiap jamaah yang mau pulang, ya dari mana negara? Dari Indonesia dia kasih Al-Quran terjemahan bahasa Indonesia. Dari Malaysia dia kasih Al-Quran terjemahan pakai bahasa Melayu. Yang dari Filipina dia kasih Al-Quran terjemahan bahasa Tagalog. Yang di Singapura yang pakai bahasa Inggris. Yang di Amerika pakai bahasa Inggris. Jadi, setiap rumah kita harus ada Al-Quran terjemahan. Untuk apa? Untuk kita baca terjemahan dari apa yang kita baca dari Al-Quran itu. Nah, supaya kita tahu. Nah, tapi jangan lupa, tidak cukup hanya dengan Al-Quran terjemahan. Kita harus belajar tafsir. Kita harus tanya sama orang ahli Al-Quran, ahli menafsirkan Al-Quran, mujtahid yang bisa menafsirkan Al-Quran. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat-ayat Al-Quran itu. Ya, ketika Rasulullah SAW menerima wahyu, ya, itu baru 5 ayat pertama.
kemudian selama 22 tahun lebih. Selama 22 tahun lebih. Supaya apa? Supaya menjawab permasalahan-permasalahan yang ada pada waktu itu, dan bukan hanya permasalahan yang ada di masa itu, tetapi untuk yang masa akan datang pun Al-Quran menjadi jawaban, Al-Quran menjadi solusi. Nah, maka Al-Quran juga diturunkan dalam bahasa prosa yang sangat tinggi, bahasa sastra. Ya. Pada zaman jahiliyah dulu, bahasa sastranya tinggi. Ketika turun Al-Quran, melebihi daripada bahasa-bahasa sastra orang-orang Arab jahiliyah pada waktu itu. Subhanallah, itulah Al-Quran. Maka kita yang notabene-nya bukan orang Arab, kita tidak paham bahasa Arab, maka kita harus belajar. Selain membaca Al-Quran terjemahan, karena Al-Quran itu sendiri diturunkan ya, secara terperinci, ada juga secara global. Kalau secara terperinci mungkin kita paham, secara global kita tidak paham. Bagaimana caranya? Pergi ke ahli tafsir, buka kitab-kitab tafsir, belajar tentang tafsir Al-Quran. Insya Allah kita akan paham apa maksud dari Al-Quran itu. Nah, kemudian yang ketiga, kalau bisa kita tadaburi Al-Quran itu, kita hayati benar-benar. Bagaimana cara menghayatinya? Ketika membaca, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab Ihya Ulumuddin, membaca Al-Quran itu ada tarakki. Tarakki artinya seolah-olah Allah Subhanahu wa taala melihat kita membaca. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala, kita membaca itu berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada tingkatan-tingkatannya. Nah, yang pertama, ketika kita membaca Al-Quran, ada di depan kita mushaf yang ada di depan kita ini. Ketika kita baca Al-Quran itu seolah-olah kita membaca di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah kita membaca di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua adalah seolah-olah Allah membacakan. Kalau pertama kita membaca di hadapan Allah, seolah-olah Allah yang membacakan Al-Quran itu kepada kita, masuk ke dalam relung sanubari kita ini. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah kita melihat tanda-tanda kebesaran yang dari kita baca itu, tanda-tanda kebesaran Al-Quran, tanda-tanda kebesaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita baca tadi. Nah, ini 3 tingkatan tarakki cara membaca Al-Quran menurut Imam Ghazali itu, termasuk kita menghayati, kita mentadaburi Al-Quran. Kemudian yang terakhir yang paling penting adalah kita implementasikan dengan perbuatan, kita amalkan apa yang sudah kita baca, apa yang sudah kita pahami, kita tahu artinya, kita pahami isi Al-Quran itu, kemudian kita jangan lupa mengamalkannya. Insya Allah secara otomatis Al-Quran akan menjadi pedoman kita, Al-Quran akan menjadi imam kita, dan insya Allah secara otomatis pula di alam kubur nanti kita akan bisa menjawab ma imamuka, pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Jawabannya adalah Al-Qur'anu imami. Semoga ini bermanfaat. Demikian, kalau pepaya sudah dibelah pasti sedap untuk dimakan. Kalau ada tersilap dan tersalah mohonlah saya Safwan bin Abdul Wahab untuk dimaafkan. Aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.